Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami yang menceritakan kisah-kisah unik, kisah-kisah epik dari sebuah sejarah. Kali ini kita akan melanjutkan kisah Abu Nawas, yang mana Abu Nawas berani memantati seorang raja, tapi justru ditertawakan. Sama sekali raja tidak menghiraukan. Suatu sore ketika Abu Nawas pergi ke warung kopi, ternyata kawan-kawannya sudah berada di sana. Mereka memang sengaja menunggu Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, mereka menyambutnya dengan memesankan secangkir kopi. Lantas mereka berkata, "Kami tahu engkau selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap yang dirancang Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Tetapi kami yakin kali ini engkau pasti akan dihukum Baginda bila engkau berani melakukannya." "Apa yang harus aku takutkan? Tidak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala," kata Abu Nawas menantang kawan-kawannya. Selama ini belum pernah ada seorang pun di negeri ini yang berani memantati Baginda Raja Harun ar-Rasyid. "Bukankah begitu, wahai Abu Nawas?" tanya kawan-kawan Abu Nawas. "Tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu, karena itu adalah pelecehan yang amat berat. Hukumannya pasti akan dipancung," kata Abu Nawas memberitahu. "Itulah yang ingin kami ketahui darimu. Beranikah engkau melakukannya?" tanya kawan-kawan. "Sudah kukatakan sejak awal bahwa aku hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Adapun selain itu, aku tidak akan merasa takut," jawab Abu Nawas. "Sekarang apa taruhannya bila aku bersedia melakukan hal itu?" Abu Nawas menantang. "Oke, 100 keping uang emas dan Baginda harus tertawa tatkala engkau memantati beliau," kata mereka. Abu Nawas akhirnya pulang dan menyanggupi tawaran yang amat berbahaya. Kawan-kawan Abu Nawas tidak yakin bahwa dia sanggup membuat Baginda Raja tertawa, apalagi ketika dipantati. Sepertinya kali ini Abu Nawas harus berhadapan dengan Algojo pemenggal kepala. Minggu depan Baginda Raja Harun ar-Rasyid akan mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai istana, dan orang-orang dekat Baginda diundang, termasuk Abu Nawas. Abu Nawas merasa bahwa hari-hari berlalu dengan sangat cepat, karena ia harus menciptakan jalan keluar yang paling aman bagi keselamatan lehernya dari pedang si Algojo. Tetapi kawan-kawan Abu Nawas merasa hari-hari amatlah panjang, karena mereka tidak sabar menunggu pertaruhan yang amat mendebarkan itu. Persiapan-persiapan di halaman istana sudah dimulai. Baginda Raja menginginkan perjamuan sangat meriah, karena Baginda juga mengundang raja-raja dari negeri sahabat. Ketika hari yang dijanjikan tiba, semua tamu sudah datang, kecuali Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh merasa kecewa karena Abu Nawas tidak hadir. Namun mereka keliru. Abu Nawas bukannya tidak datang, tetapi terlambat, sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang. Ceramah agama yang mengesankan mulai disampaikan oleh para pidato, dan tiba giliran Baginda Raja Harun ar-Rasyid menyampaikan pidatonya. Seusai menyampaikan pidato, Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang paling belakang dan langsung di tanah. Karena merasa heran, Baginda bertanya, "Mengapa engkau duduk tidak di atas karpet, wahai Abu Nawas?" "Ampun Paduka, hamba
haturkan terima kasih atas perhatian Baginda. Hamba sudah merasa cukup duduk di sini, kata Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet. Nanti pakaianmu akan kotor karena duduk di atas tanah. Baginda Raja menyarankan, ampun tuanku yang mulia, sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet. Baginda masih bingung mendengar pengakuan Abu Nawas karena Baginda melihat sendiri bahwa Abu Nawas tidak di atas karpet. Karpet yang mana yang kau maksud, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda dengan bingung. Karpet hamba sendiri, tuanku yang mulia. Sekarang hamba selalu membawa kemana-mana karpet ini, kata Abu Nawas seolah-olah menyimpan sesuatu yang misteri. Tetapi sejak tadi aku belum melihat karpet yang kau bawa, tanya Baginda. Baiklah Baginda yang mulia, kalau memang ingin tahu, maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada Paduka yang mulia, kata Abu Nawas sambil maju ke depan. Setelah melihat kelakuan Abu Nawas, akhirnya Baginda tertawa. Betapa tidak, Abu Nawas kemudian menunjukkan potongan karpet yang ditempel di bagian pantatnya. Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Karena melihat ada sepotong karpet yang menempel di pantat Abu Nawas, Baginda Raja tidak bisa membendung tawa, sehingga beliau terpingkal-pingkal diikuti oleh para undangan yang lain. Sebaliknya, teman-teman Abu Nawas merasa heran. Kenapa bisa-bisanya Baginda justru malah tertawa saat dipantati Abu Nawas? Mestinya Raja menjadi marah. Menyaksikan kejadian yang menggelikan itu, kawan-kawan Abu Nawas merasa kagum. Abu Nawas ternyata memang brilian. Posisi sesulit apapun masih bisa mencari solusi. Akhirnya kawan-kawan Abu Nawas harus rela melepas uang keping 100 dirham. Terima kasih telah mendengarkan cerita dari kami. Semoga kali ini menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.